Baik, jadi di sini kita akan melanjutkan penyelesaian menggunakan metode simplex. Kita tulis metode simplex. Metode simplex. Jadi di sini kita menggunakan contoh yang berbeda, misalnya bagaimana memaksimalkan atau kita simbolkan dengan Z langsung, yaitu persamaannya 3x1 ditambah 5x2. Kemudian kendala atau batasannya ada 3 juga, yaitu kita tulis 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Kemudian yang kedua kita tulis 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Kita tulis 15. Kemudian kendala yang ketiga yaitu 6x1, kita tulis ditambah 5x2 lebih kecil, 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Selanjutnya langkah yang kita lakukan yang pertama yaitu menyusun persamaan terlebih dahulu. Persamaan tujuan ini kita jadikan menjadi Z dikurangi 3x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Selanjutnya ini menjadi 2x1 sama dengan 8. Kemudian yang ketiga ini menjadi 3x2, kita tulis 3x2 sama dengan 15. Dan yang terakhir kita tulis 6x1 ditambah 5x2, x2 sama dengan 30. Kita tulis 30. Kemudian langkah selanjutnya, karena di sini terdapat 3 persamaan ya, maka kita perlu memasukkan 3 buah variabel, yaitu variabel slack. Nanti terdapat 3 buah variabel, kita buat simbolnya x, 3, kemudian x4 dan x5. Kemudian setelah kita membuat persamaan, selanjutnya kita akan membuat tabel simplex. Kita tulis tabel simplex. Nah, di sini saya sudah membuat tabel simplexnya ya. Yang kita cari ada Z, X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan terdapat nilai kanan. Kemudian kita masukkan angka-angka dari persamaan di atas. Kita masukkan variabel-variabel select yang akan kita cari. Kita tulis Z. Kemudian yang kita akan cari X3, X4, dan X5. Kita tulis X3, X4, dan X5. Dan yang kita cari Z-nya kita beri variabel 1, dan X3, X4, dan X5 itu nilainya 0. Sekarang kita masukkan angka-angka tersebut yang di atas, yaitu di sini min 3, min 5, dan nilai X3, X4, X5-nya 0. Kemudian di sini 2x1 kita masukkan nilainya yaitu 2. Kemudian batasan yang kedua terdapat 3x2, kita tuliskan 3. Kemudian batasan ketiganya ada 6x1, kita tuliskan 6. Dan 5x2 kita tulis 5. Untuk variabel x1 dan x2 yang tidak ada kita tuliskan 0. Dan untuk variabel selectnya kita urutkan dimulai dari 1, kita masukkan 1, dan yang lainnya 0. Kita tulis 0. Kemudian di sini 0, 1, 0, dan yang terakhir 0, 0, 1. Kemudian nilai kanannya kita masukkan angka dari persamaan tadi. Yang pertama kita tulis 0, kemudian 8, 15, dan 30. Ini artinya adalah kondisi dasar. Kita tidak melakukan produksi apapun, sehingga hasilnya tidak memiliki laba atau keuntungan apapun, dan waktu yang tersisa masih utuh.
Di sini batasan waktunya tidak ada yang terpakai dan tidak ada waktu sedikit pun waktu yang dipakai. Oleh karena itu hasilnya 0. Dan sebelum melakukan iterasi, pertama langkah yang kita akan lakukan adalah mencari kolom kunci dari variabel linear. Kolom kunci ini harus dari nilai tujuan, yang dicari yaitu nilai negatif tertinggi atau nilai negatif yang terbesar. Kita tulis yang terbesar, yang dimana di sini terdapat min 5. Di sini kita akan melakukan iterasi sampai angka pada variabel select ini tidak ada satupun yang negatif. Di sini kan masih ada min 3 dan min 5. Nah, yang pertama kita tentukan sebagai kolom kunci yang nilai negatifnya terbesar, yaitu min 5 ya. Kita lingkari, yang berarti x2 tersebut ke bawah merupakan kolom kunci ya. Kolom kunci ini maksudnya nanti x2 ini, jumlah produksi x2 ini nanti akan menggantikan variabel select yang di sini. Itu dengan cara kita menentukan baris mana yang akan menjadi baris kuncinya. Nah, sekarang kita akan menentukan baris mana yang akan menjadi baris kuncinya dengan cara mencari indeks positif dengan angka yang terkecil. Nah, kita tulis terlebih dahulu baris kuncinya. Baris kunci kita tulis yaitu dengan mencari indeks positif dengan angka yang terkecil. Indeks positif dengan angka yang terkecil, kita tulis nilai terkecil. Indeks positif ini diperoleh dari nilai kanan. Nilai kanan kita tuliskan NK dibagi dengan nilai yang sebaris. Kita bagi dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Nilai sebaris pada kolom kunci. Kita tulis terlebih dahulu nilai sebaris pada kolom kunci. Ya. Di sini kita akan mencoba menghitung yang 8. Kita tuliskan indeks positifnya 8 dibagi 0, maka hasilnya tak terhingga ya. Selanjutnya kita cari yang 15 dibagi dengan 3, hasilnya yaitu 5. Selanjutnya yang ke-30 dibagi dengan 5, hasilnya 6. Nah, kita dapatkan angka yang terkecil yaitu 5. Kita tandai dulu nilai terkecilnya 5, sehingga baris kuncinya yaitu yang ini ya. Kita lingkari terlebih dahulu untuk baris kuncinya. Nah, tadi di sini kolom kuncinya juga ya kita lingkari. Oke. Jadi sekarang kita sudah menemukan elemen kuncinya yaitu 3. Kita tandai. Nah, di sini elemen kunci itu adalah perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci.